Baik, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ini seorang wartawan ditemukan tewas di kamar hotel kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Nah, pemirsa, ini belum diketahui penyebab pasti kematian dari korban. Ya, pemirsa, ini Situr Wijaya berusia 33 tahun, seorang wartawan ditemukan tewas di kamar hotel lantai 3 di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Terdapat sejumlah luka lebam, pemirsa, di bagian wajah korban. Unit identifikasi dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Kebonjeruk juga langsung menggelar olah kejadian tempat perkara. Petugas juga telah mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta guna mengetahui pasti penyebab kematian dari korban. Gabungan Polsek Kebonjeruk, Polres Jakarta Barat. Ya, kita sesama jurnalis mengucapkan berduka cita atas kasus kematian dari korban ini. Semoga juga segera terungkap. Betul. Karena kemarin juga sempat ramai sekali ya. Para jurnalis sempat dibungkam suaranya. Apakah masih dengan isu yang sama? Isu yang sama, dugaan yang sama. Kita masih menantikan seperti apa. Dan namun sementara itu, pemirsa, ke informasi lainnya, ini oknum TNI Angkatan Laut tersangka pembunuhan wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan kali ini menjalani rekonstruksi. Ya, pemirsa, dalam rekonstruksi kali ini terungkap tersangka mencekik korban di dalam mobil hingga tewas lalu membuang jasad korban di tepi jalan. Polisi militer TNI Angkatan Laut menggelar rekonstruksi pembunuhan Juwita, wartawati media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rekonstruksi menghadirkan tersangka utama Kelasi 1 Jumran, oknum TNI AL yang juga kekasih korban. Dalam rekonstruksi yang memeragakan 33 adegan terungkap, korban dibunuh di dalam mobil. Tersangka mencekik leher korban hingga tewas di kursi belakang mobil. Usai membunuh, tersangka tidak lantas kabur, namun langsung menenangkan diri dan menghilangkan barang bukti dengan rapi. Jasad korban kemudian diletakkan di tepi jalan termasuk ponsel dan sepeda motor. Kuasa hukum korban menduga pembunuhan dilakukan secara terencana. Keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban. Seperti itu. Makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338, pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan bersama sepeda motornya di tepi jalan kawasan Gunung Kupang Kiram, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu sore 22 Maret 2025 lalu. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh tersangka. Di bulan Desember, korban diminta tersangka untuk memesan kamar hotel dengan dalih tersangka lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan ke kakak korban. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Ya, masih dengan kasus terkait dengan seorang wartawan, pemirsa, di mana kali ini seorang pengawal pribadi Kapolri diduga melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tengah bertugas meliput kunjungan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang. Ya, pemirsa, ini ada pewarta foto antara menjadi korban pemukulan sementara jurnalis lain mendapat intimidasi. Suasana hangat berubah mencekam usai tim pengamanan Kapolri diduga melakukan intimidasi terhadap seorang jurnalis
yang melakukan peliputan kegiatan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang, Sabtu petang lalu. Saat itu Kapolri tengah menyapa penumpang difabel yang duduk di kursi roda. Namun tanpa sebab yang jelas, seorang petugas tim pengamanan Kapolri justru melakukan intimidasi kepada jurnalis dengan tiba-tiba mendorong para jurnalis secara kasar agar menjauh dari Kapolri. Tim pengamanan Kapolri tersebut juga berkata kasar dengan mengatakan, "Kalian pers saya tempeleng satu-satu." Atas kejadian tersebut, perwakilan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang menuntut pelaku kekerasan untuk meminta maaf serta mendesak Kapolri memberi sanksi tegas kepada oknum yang menciderai kebebasan pers. Kedua, menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Ketiga, Polri harus memberikan sanksi kepada anggota pelaku kekerasan tersebut terhadap jurnalis atas nama Makna Zaizar. Ini sudah tidak profesional yang dilakukan oleh anggota Polri, dan ini mestinya menjadi pembelajaran bagi Kapolri supaya punya anak buah yang tidak memalukan, yang profesional, yang terpendidik lah. Jadi teman-teman wartawan, jurnalis itu bukan preman, jadi harus diberlakukan jangan kasar ya. PFI dan PWI Jawa Tengah juga mendorong para korban kekerasan untuk melapor ke Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Ya memang situasi-situasi ketika di lapangan ini Pramnya sangat dinamis ya. Ini untuk jurnalis ya di media. Iya, di sebagai ya. pengalaman pribadi di lapangan memang kalau kita sedang meliput situasi seperti yang tadi. Kunjungan Wakapolri ke stasiun kan. Betul, ini situasinya juga crowded, padat. Berburu materi berita. Berburu materi ya. Betul sekali. Berburu gambar yang bagus, cuman caranya salah. Dan juga dari tim protokoler juga kemarin juga sempat melakukan kekerasan juga, intimidasi juga, itu juga salah. Iya, betul. Jadi dibutuhkan mungkin saling koordinasi, saling menghargai di lapangan. Karena memang situasinya sangat-sangat bisa chaos banget, bisa juga tenang banget. Jadi memang lagi-lagi seperti kata Pram, koordinasi ya. Nah ini pemirsa, sementara itu tim protokoler Kapolri ini mendatangi kantor media dan meminta maaf atas dugaan pemukulan kepada wartawan. Ya pemirsa, ini pemukulan diduga dilakukan oleh oknum ajudan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Salam presisi. Jadi kami dari tim pengaman protokoler banyak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di Stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga ke depannya atas kejadian ini kita menjadi profesional dan lebih dewasa. Singkatnya tadi. Jumlah pengguna KRL selama periode libur lebaran tembus di angka 14,3 juta penumpang. Banyak sekali pemirsa. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iStoday akan segera kembali sesaat lagi.